Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurul Amalia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berasal dari beragam suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain suku, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman lain seperti budaya, agama, adat istiadat, bahasa daerah, dan sebagainya. Perbedaan tersebut merupakan suatu kekayaan bangsa yang harus dijaga. Tahukah kamu penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Baiklah, yuk kita simak apa yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau Indochina. Pada waktu itu, bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadilah pembauran. Kemudian mereka membentuk budaya baru hasil pembaruan yang kemudian menjadi ciri budaya di daerahnya masing-masing. Yang kedua, kondisi geografis. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Ketiga, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Keempat, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan. 5. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah transportasi yang ada di setiap pulau. Transportasi merupakan hal yang penting karena dapat menunjang komunikasi antar daerah dan antar pulau. Umumnya, transportasi setiap daerah akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Transportasi dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah. 6. Perubahan dan kemajuan. Perubahan dan kemajuan merupakan parameter suatu negara dapat dikatakan maju atau berkembang. Umumnya, sikap perubahan dan kemajuan di setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung pada masyarakat di setiap daerahnya tersebut dapat menerima perubahan yang baik atau tidak. 7. Faktor iklim. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis yang panas. Iklim suatu daerah bisa berbeda-beda dengan daerah yang lainnya. Hal ini dinamakan iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Iklim di Indonesia berbeda-beda. Ada daerah beriklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Kemudian ada daerah beriklim panas tetapi sedikit turun hujan. Kemudian ada daerah beriklim panas di pinggir-pinggir pantai. Untuk tugas pertama, tulislah apa yang menyebabkan keberagaman Indonesia dalam bentuk peta pikiran dan hiaslah sesuai kreativitas masing-masing. Bacalah teks berikut ini.
Tugas kedua, setelah membaca bacaan keragaman budaya Indonesia, kemudian pahami dan catat isi pokok pada tiap paragrafnya, kemudian tulislah di kertas lembar. Berasal dari suku apakah kamu dan juga teman-temanmu? Teman di kelas atau teman bermainmu bisa saja terdiri dari anak-anak dengan latar belakang suku, agama, adat istiadat, serta budaya daerah yang berbeda. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Provinsi Aceh. 2. Provinsi Riau. 3. Provinsi Bengkulu. 4. Provinsi Bali. 5. Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya suku bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tugas ketiga, jawablah pertanyaan berikut ini dan tulislah di kertas lembar. Untuk pengumpulan semua tugas dikumpulkan pada hari Senin di kelas 44. Mungkin cukup sekian pembelajarannya yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.